Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang ini kaum muslimin itu sudah semakin maju begitu ya Kiai ya. Mencari ilmu itu bisa kemana-mana, termasuk ke internet. Kalau dulu kita lewat Google begitu ya, sekarang sudah ada artificial intelligence. Kita bisa tanya ke chat GPT. Nah ini bagaimana Kiai sebetulnya dalam fikih melihatnya? Iya, lahirnya platform kayak gitu juga mengkhawatirkan saya nih. Nanti Mbak Eva nggak chat ke saya lagi kalau nanya. Langsung punya guru yang bisa menjawab dengan berbagai macam disiplin keilmuan, Iya. bahasa dan sebagainya. Para pemirsa, saya dulu ingat dengan pesan guru saya. Dulu di pesantren itu, saya lahir betul-betul dari tradisi pesantren, dari tradisi Islam tradisional. Itu kita diajarin begini. Dalam hidup itu ada yang namanya tujuan dan ada namanya sarana atau jalan untuk mewujudkan tujuan itu. Bahasa pesantrennya, tujuan itu namanya al-ghayah. Sementara jalan untuk mencapai tujuan itu namanya wasilah. Tujuan saya itu hidup saya sehat, kepala saya tidak pusing. Iya. Paracetamol dengan berbagai macam mereknya itu adalah sarana. Di pesantren dulu guru saya itu ngajarin yang namanya as-sabat. As-sabat itu keteguhan dalam memegang prinsip tujuan. Oke. Nih, as-sabat pada tujuan ghoyah. Sementara al-murunah. Murunah itu kita bisa saja dalam soal wasilah itu kita fleksibel. Ya, artinya apa? Kita harus tahu nih Mbak Eva, tujuan saya itu adalah ilmu. Sarananya bisa madrasah, sarananya bisa sekolah, bisa kursus, bisa pesantren, bisa kampus, bisa apa saja. Nah, hari ini sarana itu yang berubah kan. Iya. Nah, oleh karena itu dulu guru saya itu ngajarin orang itu memahami sarana itu adalah penolong. Nanti dia tetap sebagai penolong itu kan butuh diverifikasi. Ya, perempuan Mbak Eva dideketin laki-laki, apa semua yakin nolong? Enggak. Iya. Saya verifikasi dulu niatnya apa ini? Niat menolong apa mau niat mendapatkan saya? Kan gitu. Nah, sama. Semua yang dihasilkan oleh peradaban manusia itu kalau dibenar gunakan itu menjadi bagus. Saya menggunakan chat GPT misalnya atau Google pada masa kemarin-kemarin itu kan berbeda Mbak Eva. Iya. Kalau Google itu menunjukkan referensi. Iya. Sementara chat GPT dia yang menjadi referensi. Kedua-duanya itu sama. Saya harus melakukan yang namanya verifikasi ulang. Sama toh para pemirsa bisa menonton CNN ketemu saya. Mungkin menonton televisi lain ketemu dengan orang lain. Boleh jadi dalam satu kasus yang sama, sudut pandangnya berbeda, fatwanya berbeda. Pemirsa mendengar dari saya di CNN halal. Iya. Tapi pendengar mendapatkan dari tokoh yang lain di televisi yang berbeda haram. Maka tidak kemudian serta-merta boleh memilih seenak-enaknya. Oh, saya milih Pak Faisah, kenapa? Sama-sama sarungan. Nggak boleh. Agama itu nggak boleh ngikuti karena sama-sama sarungan. Gitu loh. Tetapi dia harus melakukan verifikasi. Apa yang diucapkan oleh Muhammad Faiz dalam Islam tuh Mbak Eva ya, kiai sehebat apapun, itu hanya memindahkan kan apa yang dia pahami dari Quran dan hadis. Gitu loh. Jadi ketika Bapak misalnya saya katakan, nanya Pak Faiz, apa hukumnya makan anjing laut misalnya. Saya misalnya berpendapat hukumnya haram. Haram itu sebenarnya bukan hukum Allah loh. Haram itu hukum Faiz. Iya. Karena itu berdasarkan tafsir saya terhadap Quran dan hadis. Orang lain juga begitu. Nah, kewajiban teman-teman sekarang nih, terutama generasi muda nih Mbak Eva, generasi instan. Kalau dulu kita dapat tugas itu ke perpustakaan, beli buku atau tanya sama guru. Sekarang nggak usah, tinggal chat itu. Iya. Boleh nggak? Prinsip dasarnya boleh Iya. sebagai penunjang. Ya, saya misalnya disuruh ngisi seminar, temanya apa? Saya masukkan aja itu ke chat GPT. Maka dia jadi itu piper satu nih. Kewajiban saya kemudian melakukan verifikasi. Nah, verifikasi itu tingkat kebenaran. Iya. Sumber yang jelas. Dulu saya waktu ngaji itu, guru saya bilang gini, kamu harus niru kayak Imam Abu Hanifah. Karena guru saya dulu ada satu orang hebat, itu berkebangsaan Irak dan bermazhab Hanafi. Dia bilang gini, Imam Abu Hanifah itu hidup di Irak yang pada masa itu menjadi pusat peradaban Islam.
ilmu ada di sana, riwayat ada di sana, tapi orang alim juga ada banyak. Tapi Imam Abu Hanifah sangat fanatik dengan gurunya yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Itu ketika ditanya, Imam Abu Hanifah, kenapa kamu berguru kepada si A, tidak berguru kepada si B? Itu unik loh jawabannya. Saya bertemu dengan orang, kalau sholat saya ikut dia. Tapi kalau ilmu saya nggak ikut. Kenapa? Orang ini soleh, tapi tidak punya kemampuan fikih yang bagus. Gitu loh. Orang ini punya kemampuan fikih yang bagus, dengan literatur yang baik, dengan standar akhlak yang memadai, dengan ibadah yang pantas, maka saya ambil yang ini. Lah, artinya apa? Masing-masing dari kita itu kan harus melihat, Mbak Eva, air yang mau saya ambil ini sumber airnya dari mana? Gitu loh. Kita kadang-kadang makanan kita pilih-pilih, dokter kita milih-milih, rumah sakit kita milih-milih. Nah, guru juga kita harus pilih-pilih. Ketika ChatGPT itu prinsipnya itu hanya penunjang dan membantu, bukan kemudian kita serahkan itu, karena nanti pertanggungjawabannya itu mata rantainya kan jadi putus, Mbak Eva. Kalau saya misalnya melakukan verifikasi ChatGPT, misalnya saya punya kebiasaan sholat subuh kunutan, ChatGPT bilang memang sholat subuh kunutan, saya ikut. Saya verifikasi dulu nih. Ketika saya verifikasi, oh iya ternyata sanad keilmuannya jelas. Yang mengatakan kunut subuh itu bermula dari Imam Syafi'i, nyambung ke Imam Malik, ke Nafi, ke Ibnu Umar, ke Rasulullah. Nanti ada orang ChatGPT, kunut subuh itu nggak ada. Nyambungnya ke Imam Abu Hanifah, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah. Kan enak tuh, walaupun kita berbeda hukum, tapi salurannya, mata rantainya tuh nyambung. Karena verifikasinya jelas. Jangan sampai nanti di akhirat ditanya sama malaikat, kamu ibadah kayak gini dari mana, Faiz? Dari ChatGPT. Wah, itu rasanya bukan seorang muslim yang bermartabat. Iya, gitu loh. Baiklah. Jadi sebaik-baiknya ciptaan manusia itu tidak akan lebih baik tentunya dari ciptaan Allah ya Kiai. Iya, ChatGPT kan nggak punya perasaan, nggak punya pertimbangan. Maka dari situ pesan saya itu hanya sebagai sarana penunjang, bukan sebagai tujuan. Tujuannya adalah mencari ilmu, melihat keragaman literasi yang ada, membuka perpustakaan dan bertanya kepada guru-guru yang ada di alam nyata. Oke lah, termasuk juga kepada gurunda kita Kiai Faiz. Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir pada saat ini, dan pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tentunya kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.